Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita berjumpa lagi di channel Sabana Guru bersama Bapak. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan sifat bahan. Oke, sebelum ke materi, Bapak mau bertanya dulu, apakah kalian sudah siap belajar? Jika sudah siap, perhatikan setiap pemaparan dari Bapak. Coba kalian perhatikan dulu pada gambar berikut. Ya, ada si tukang kayu dan tukang bangunan ya. Mereka menggunakan alat-alat atau bahan-bahan benda dari kayu, kemudian apalagi dari bata, gergaji, palu, dan jendela atau kaca. Kali ini kita akan menyelidiki perbedaan struktur berbagai jenis bahan yang berbeda. Untuk apa? Yaitu agar kalian mengerti struktur dan sifat bahan. Kalian dapat memilih bahan yang tepat sesuai dengan kegunaannya. Baik, kita mulai ke benda yang pertama. Benda pertama adalah logam. Penyelidikan pertama kita lakukan pada benda atau struktur logam. Coba, menurut kalian apa itu logam? Ya, logam adalah benda keras dan sukar dibengkokkan. Kemudian logam juga cepat sekali panasnya. Itu ya. Bagus, kalian berarti sudah. Itulah hasil pengamatan kita bahwa logam itu mudah panas dan sukar dibengkokkan. Coba kalian lihat gambar berikut. Itu bulat-bulat kecil pada logam lebih banyak daripada pada air. Itu disebut partikel logam. Partikel logam tersusun rapat sehingga keras dan padat. Apakah kalian tahu mengapa logam itu keras? Kenapa coba? Karena partikel logam tersusun rapat sehingga keras dan padat. Terlihat pada gambar berikut di mana logam lebih atau partikelnya bulat-bulat itu lebih padat ya. Partikel adalah bagian terkecil dari sebuah bahan. Partikel ini tidak terlihat oleh mata kita. Ada yang menyebut partikel ini molekul atau atom. Setiap materi atau bahan memiliki susunan partikel yang berbeda-beda. Karena itu, setiap materi memiliki kekerasan yang berbeda-beda. Selanjutnya kalian perhatikan gambar berikut. Di sini kita dapat melihat bahwa ada dua jenis logam yang kalian perlu ketahui, yaitu logam murni dan logam campuran. Logam murni tidak mengandung campuran dengan logam lain, sedangkan logam campuran merupakan campuran dari beberapa logam murni. Sehingga kita ketahui sifat-sifat logam itu, yang pertama keras dan mengkilap, kemudian dapat dibentuk melalui pemanasan atau peleburan, dan yang terakhir tidak berubah di dalam air dan tidak menyerap air. Itu benda pertama yang telah kita selidiki. Sekarang kita lanjut ke benda yang kedua. Yang selanjutnya B, yaitu kayu. Seperti yang sering kita temui di kelas, yaitu ada meja, kursi, dan lemari. Itu semuanya menggunakan bahan dari kayu. Kemudian bagaimana sifat kayu?
Sifat kayu yaitu keras, tapi tidak sekeras logam. Kemudian, apakah susunan partikel penyusun kayu juga dapat seperti logam? Kayu termasuk zat padat, tetapi kayu memiliki perbedaan dengan logam, yaitu kayu tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Itulah sebabnya kayu sering digunakan untuk pegangan alat-alat masak supaya tidak cepat panas. Menurut kalian, apakah kayu menyerap air? Betul ya, kayu menyerap air. Karena itu, perabot rumah tangga dari kayu biasanya dipelitur atau dicat agar tidak mudah lapuk karena menyerap air. Dan sifat-sifat kayu yang kita ketahui yaitu, yang pertama, kayu bersifat keras, kemudian sulit menghantarkan panas, dan menyerap air. Selanjutnya yaitu serat atau benang. Kalian dapat melihat pada gambar di sini terdapat ada dua. Yang pertama, serat alami benang katun wool. Kemudian yang kedua, serat buatan benang nilon. Kemudian bagaimana struktur benang? Apakah kalian tahu? Ya, benang sangat mudah ditengkokkan atau ditekuk, jadi tidak kaku seperti logam atau kayu. Di sini ada dua benang, ada yang terdiri dari serat alami dan serat buatan. Serat alami misalnya dari kapas, bulu biri-biri, dan kepompong ulat sutra. Kalau serat buatan yaitu misalnya nilon ya, dan polister yang terbuat dari minyak bumi. Sehingga sifat benang yang pertama lentur, kemudian sulit menghantarkan panas dan menyerap air, atau kecuali nilon ya, tidak menyerap air. Selanjutnya, kertas. Apa yang kalian ketahui tentang kertas? Ya betul, kertas mudah dirobek ya, mudah sobek karena bahan-bahan penyusun dari kertas itu tidak terikat kuat ya, tidak terikat kuat dan terdiri dari lapisan-lapisan yang tipis. Kemudian apalagi selain dari mudah robek, kertas juga mudah menyerap air ya, karena strukturnya berongga sehingga air dapat meresap. Dan selain itu, kertas juga mudah dipotong dan dilipat. Sehingga sifat dari kertas itu, yang pertama mudah dirobek atau mudah robek, kemudian mudah menyerap air, dan mudah dilipat. Selanjutnya, plastik. Ya, lihat pada gambar ini adalah tempat-tempat penyimpanan barang seperti baskom, rak, sepatu, ember, dan piring. Kalian pasti pernah melihat barang-barang ini seperti piring dan gelas plastik, kantong plastik, baskom, dan ember. Plastik sekarang banyak digunakan untuk membuat barang-barang. Dan apakah kalian tahu plastik itu dibuat dari apa? Ya, betul, dari minyak bumi ya. Plastik mempunyai sifat yang ringan dan mudah dibentuk. Selain itu juga tahan air. Karena tidak menyerap air, plastik juga tidak dapat berkarat. Kemudian kalian coba lihat, ada dua gambar di sini. Yang pertama, gambar seorang sedang membakar bungkus permen ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah plastik tidak tahan panas dan api karena plastik bisa terbakar dan meleleh. Kemudian gambar yang kedua itu adalah gambar kabel. Coba kalian lihat, terbuat dari apa lapisan luar kabel ini? Ya, itu dari plastik ya. Plastik tidak dapat menghantarkan arus listrik sehingga kita aman memegang bagian luar kabel listrik tersebut. Dan sifat-sifat plastik kita dapat ketahui, yang pertama ringan, yang kedua
mudah dibentuk. Yang ketiga, tidak berkarat. Yang keempat, tidak tahan panas. Yang kelima, tahan air. Dan yang terakhir, tidak dapat menghantarkan listrik. Itu adalah sifat dari plastik. Oke, yang selanjutnya ini yang terakhir, yaitu kaca. Bagaimana struktur kaca? Struktur kaca itu partikel-partikelnya tersusun rapat sehingga keras, tapi susunan partikelnya tidak teratur sehingga mudah pecah. Kemudian, apakah kaca dapat menghantarkan listrik? Kaca adalah penghantar listrik yang buruk, tetapi penghantar panas yang cukup baik. Selain itu, kaca tidak berkarat. Sehingga sifat dari kaca yaitu keras, mudah pecah, tidak berkarat, penghantar listrik yang buruk, dan penghantar panas yang baik. Itulah sifat dari kaca. Sekian yang bisa Bapak sampaikan tentang struktur dan bahan. Semoga kalian dapat memahaminya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Semoga kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan selalu semangat dalam belajar. Ingat, ucapkan tolong ketika meminta bantuan, ucapkan maaf ketika kita melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih ketika kita mendapat bantuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.